بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pada pembelajaran 5 dan 6. Selanjutnya di halaman 134, kita akan membaca mengenai bermain memperhatikan aturan permainan. Tahukah kamu dengan permainan engklek? Engklek adalah permainan tradisional yang sering dimainkan anak-anak. Nama lainnya adalah permainan taplak, teklek, ingkling, sundamanda, dan lain-lain. Nah anak-anak, kalau di daerah kalian permainan engklek ini namanya apa anak-anak? Sekarang coba perhatikan gambar 3.15 ini, contoh arena engklek. Permainan ini dapat dimainkan dengan beberapa anak. Tempat bermain biasanya di halaman rumah atau sekolah. Engklek biasa dimainkan saat istirahat sekolah, sepulang sekolah, atau saat hari libur. Nah anak-anak, apakah kalian sering bermain engklek? Ayo menambah wawasan di halaman 135, menjelaskan pengertian disiplin. Disiplin artinya mematuhi peraturan yang berlaku. Kedisiplinan dilakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Disiplin di rumah ditunjukkan dengan mematuhi aturan. Anak yang terbiasa disiplin di rumah akan bersikap disiplin di sekolah. Berangkat ke sekolah tepat waktu sehingga tidak terlambat sampai di sekolah. Disiplin memakai seragam sesuai peraturan sekolah. Nah, jadi itu merupakan pengertian disiplin. Jadi anak-anak, disiplin itu artinya mematuhi peraturan yang berlaku. Nah anak-anak, misalnya kalian disiplin di rumah itu misalnya kalian setelah makan membersihkan piring, mencuci piring. Kemudian setelah bermain kalian merapikan atau menyimpan. Kemudian kalian setelah belajar juga merapikan tempat belajar kalian. Nah kalau kalian melakukannya dengan baik, kalian berarti telah berlaku disiplin. Nah, kalau kalian sudah terbiasa disiplin di rumah, otomatis kalian juga akan bersikap disiplin di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya pada pembelajaran 6, anak-anak coba lihat bukunya di halaman 140. Kita akan membaca mengenai menimbang berat benda. Kalian telah bersama-sama membersihkan kelas. Dengan kerjasama, kalian dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. Sekarang, pelajarilah lagi pengukuran berat benda bersama-sama. Timbangan digunakan untuk menimbang benda. Ada berbagai macam alat timbangan. Digunakan untuk menimbang apakah timbangan berikut? Dengan cara diskusi, sebutkan kegunaan dari timbangan-timbangan berikut.
Nah, anak-anak perhatikan gambar timbangan yang pertama. Timbangan yang pertama ini digunakan untuk menimbang apa anak-anak? Iya, jadi digunakan untuk menimbang berat badan. Kemudian pada gambar yang kedua, ini ada timbangan jarum atau timbangan rumah tangga. Nah, anak-anak biasanya digunakan untuk menimbang apa anak-anak? Ya, selain untuk rumah tangga, timbangan ini juga biasa kita temukan di warung atau di pasar. Biasanya digunakan untuk menimbang tepung, gula, kemudian buah, margarin. Biasa juga digunakan untuk menimbang bawang, ikan, udang, dan sebagainya. Kemudian, gambar yang ketiga, timbangan jungkat-jungkit. Nah, ini juga hampir sama dengan timbangan jarum ya. Biasanya digunakan untuk menimbang sayur seperti wortel, kol, tomat. Nah, selain itu juga biasa digunakan untuk menimbang gula, tepung, beras dalam jumlah yang terbatas. Kemudian yang terakhir ini timbangan apa anak-anak? Ya, yang terakhir ini namanya timbangan lantai. Digunakan untuk menimbang, misalnya menimbang berat gula, beras, terigu, singkong, dan lain-lain. Akan tetapi digunakan untuk menimbang dalam jumlah yang banyak. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membaca rangkuman pada subtema 3 di halaman 143. Tumbuhan dapat disebutkan ciri-cirinya dari bentuk, ukuran, dan warnanya. Yang kedua, 1 kg sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 0,1 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram. 1 gram sama dengan 0,001 kg. Kemudian, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang dibatasi 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Sebelum melakukan aktivitas berolahraga, sebaiknya melakukan pemanasan. Salah satu manfaat pemanasan adalah mencegah cedera. Setelah berolahraga, sebaiknya melakukan pendinginan. Manfaat pendinginan adalah mengurangi kelelahan otot. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.